Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Raffi TV. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita membahas alur sebuah cerita yang berjudul Om Duda Naskah. Oke, langsung saja kita mulai. Hari yang ditunggu Monica telah tiba. Ia sedang bersiap untuk pergi bersama dengan Doni. Udah siap? Tanya Doni yang berdiri di pintu kamar seraya menggendong Fahri, memperhatikan Monica yang sedang menutup resleting cover. Monica menganggukkan kepala. Setelah itu Monica memberikan koper tersebut pada suster Fahri, memintanya untuk dibawa ke mobil. Dan sebelum Doni pergi, ia sempat melakukan video call bersama orang tuanya yang sudah berada di kampung. "Nenek, Fahri mau jalan-jalan dulu ya. Doakan Fahri selamat sampai tujuan," kata Doni yang masih menggendong Fahri, dan Monica berdiri di belakang Fahri seraya memeluk keduanya. "Iya sayang, nenek pasti selalu mendoakan untuk kalian semua. Hati-hati ya nak, kalau lelah istirahat dulu. Jangan dipaksakan untuk menyetir," kata ibu Fahri. "Baik bu," jawab Doni seraya tersenyum. Setelah itu Doni berpamitan pada ibu dan bapaknya. Di perjalanan keluarga kecil itu sangat bahagia karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka pergi bersama, layaknya keluarga sesungguhnya. "Sus, nanti kalau Fahri lapar minta tolong ambilkan makanan Fahri yang ada di tas itu." "Ya," kata Monica seraya menunjuk tas yang berada di samping suster. "Baik bu," jawab suster yang duduk di bangku belakang. Di rumah Yanti, Aditya juga sedang menyiapkan liburannya bersama dengan keluarga kecilnya yang selalu tertunda. Karena pekerjaannya sudah ia percayakan pada Doni, sekarang Aditya mengajak istri dan anaknya untuk terbang ke Turki sesuai janjinya dan tidak lupa membawa fotografer. "Semua udah siap?" tanya Yanti yang berdiri di pintu kamar Aditya. Terlihat Bayu sedang duduk di tepi ranjang seraya bermain dengan adiknya yang berada di kereta bayi. Keisha sedang memoleskan lipstik di bibirnya dan Aditya sedang duduk di sofa membahas pesan di ponselnya. "Sudah bu, ibu yakin gak ikut sama kami?" tanya Keisha yang kemudian bangun dari duduknya. "Iya, ibu di rumah saja," jawab Yanti yang sekarang sudah ikut duduk di tepi ranjang, memperhatikan Fai yang sedang bergurau cilubak bersama dengan Bayu. Setelah itu datang Ujang untuk membawakan barang-barang Aditya turun. Ujang juga mengantarkan Aditya ke bandara. Di luar rumah ada Mae yang memperhatikan keluarga kecil Aditya. "Mereka mau kemana? Di mana anakku?" Bayu tidak terlihat, tanya Mae dalam hati. Wanita itu duduk di bawah pohon yang berada di pembalas jalan depan rumah Aditya. Ternyata tidak hanya Mae yang memperhatikan, ada Mika yang sedang menunggu kesempatan untuk mendekati Yanti. Setelah rombongan Aditya tak terlihat, Mika segera menemui Yanti. "Assalamualaikum." Yanti yang masih berdiri di pagar itu menjawab salam Mika yang baru datang. "Waalaikumsalam nak. Mika, ada apa? Pagi-pagi sudah kesini nyari Bayu?" "Enggak Tan, Mika mau ketemu sama tante. Ada hal penting yang Mika mau bicarakan." "Oh begitu, ayo masuk, kita bicara di dalam," kata Yanti seraya mempersilahkan Mika masuk. Walau sempat jengkel dengan ulah Mika yang berusaha menghasut Bayu, tetapi Yanti mencoba memaafkan gadis itu. Yang berlalu biarlah berlalu, begitu pikir Yanti. "Ada apa?" tanya Yanti dan keduanya sudah duduk di sofa ruang tamu. "Begini Tan, Mika mau minta tolong bantu bujuk Mas Aditya supaya mengembalikan butik itu, karena itu satu-satunya sumber penghasilan kami." "Maaf Mika, kalau soal keputusan yang Aditya buat tante nggak bisa bantu. Lagi pula tempat itu sudah ditempati oleh anak-anak yatim. Anggap saja itu adalah hukuman kamu karena telah berani mengganggu mantan kakak ipar kamu," jawab Yanti. "Lagi pula tante lihat toko online kamu ramai. Carilah tempat lain, siapa tahu rezekinya lebih bagus dari tempat pertama. Saya permisi. Ada arisan sama ibu-ibu yang lain." Yanti pun bangun meninggalkan Mika yang terdiam. Mika pun pergi tanpa permisi dari kediaman Yanti dengan rasa jengkel. Sesampainya di Bandung, Doni pun menuju ke villa yang sudah ia sewa. Doni mengajak anak dan istrinya untuk beristirahat lebih dulu.
Sebelum jalan-jalan sore, Monika pun menurut ia membawa Fahri ke kamar, sedangkan suster membereskan barang-barang yang masih tertinggal di mobil. Doni pun menyusul Monika dan Fahri, ketiganya menjatuhkan diri di ranjang empuk tersebut. Doni membelai wajah Fahri yang terlelap. Setelah itu Doni melepaskan jaket dan celana jeans yang ia kenakan. Merasa lelah dan ingin ikut istirahat, Doni pun menyusul keduanya dengan perlahan supaya Fahri tidak terkejut. Berbeda dengan Topan, pria kecil itu nampak tak terurus ibunya. Sibuk menyetrika dan Topan berada di atas kasur lantai dengan mainan gigit-gigitannya. Sesekali Mae menyetrika untuk mengambil Topan yang mulai merangkak kemana-mana. Yang anteng nak, ibu sedang bekerja buat beli susu dan kamu, kata Mae seraya kembali meletakkan Topan di atas kasur lempek tersebut. Adelia yang bekerja di tempat yang sama itu mendengar apa yang diucapkan oleh Mae lalu menimpalinya. Kalau gue jadi lo udah gue buang tuh laki. Masa bininya yang bekerja dia enak-enakan main terus. Mana kerja harus dibawa anak lagi. Seenggaknya tuh ya. Kalau bini yang kerja suami bantu jaga anak. Ini mah boro-boro jaga anak. Kerjaan di rumah aja tuh. Mae malang bener nasib lo. Mau gimana lagi kak, Mae cinta sama suami Mae, jawab Mae yang sudah kembali menyetrika. Hidup itu nggak makan cinta Mae. Iya sih tapi nggak apa-apa, aku ikhlas kok kak. Mae seraya tersenyum. Dikasih tahu ngeyel, ketus Adelia yang juga sedang menyetrika. Sore hari telah tiba, Mae mengajak Topan untuk mandi lebih dahulu. Di kamar mandi laundry ia bekerja. Setiap hari Mae memandikan Topan di sana. Aku harus mengurusmu dengan baik karena mereka juga mengurus anakku dengan baik, kata Mae dalam hati seraya mengusapkan busa sabun di tubuhnya. Selesai dengan mandi, Mae mendapatkan hadiah kecil dari bosnya. Mae, ini untuk Topan, kata bos Mae yang baru datang. Maaf Mae, ini bekas anak saya dulu waktu bayi. Semoga bermanfaat ya Mae, kata bos seraya meletakkan baby walker bekas itu di dekat kasur lempek. Alhamdulillah, terima kasih banyak bu bos. Ini juga saya udah senang, jawab Mae seraya membuka baby walker yang masih terlipat itu. Adel, kamu jangan ngiri ya, kalau kamu punya anak bayi juga akan aku kasih hadiah, kata bos seraya menatap Adelia yang masih menyetrika. Adelia hanya tersenyum. Sore ini Doni membawa keluarga kecilnya untuk jalan-jalan ke Susu Lembeng. Maaf ya liburannya sambil kerja, nanti habis ini ketemu kalian, kata Doni yang sedang menggendong Fahri dengan tangan kiri menggenggam tangan Monika. Nggak apa-apa kok, gini aja aku udah senang, nanti kalau libur panjang kita bisa liburan lagi, kata Monika, dan Doni sangat senang saat mendengar ucapan Monika yang terasa menyejukkan hati. Tidak menyangka kalau Monika ternyata berubah menjadi dewasa dan keibuan. Selesai dengan berfoto, makan bersama, minum susu bersama, sekarang Doni mengajak keluarga kecilnya untuk pulang ke villa. Sesampainya di villa, Doni segera mengajak Monika untuk bersiap ikut bersamanya menemui kalian. Monika pun mengiyakan. Monika meminta pada suster untuk menjaga Fahri di villa. Tidak mungkin mengajak Fahri, Monika takut anaknya akan kelelahan. Singkat cerita, sekarang Doni dan Monika sudah berada di resto yang dijanjikan. Doni pun mengatakan kalau dirinya mewakili tuannya yang tidak bisa hadir karena sedang bulan madu yang tertunda. Di Turki, Aditya baru saja sampai. Di hotel, pria itu memeluk istrinya dari belakang menemani Keisha yang sedang memandangi keindahan Turki dari jendela kamarnya. Tidur, besok kita jalan-jalan, bisik Aditya di telinga Keisha. Keisha pun mengiyakan dan mengecup pipi suaminya yang berada di bahunya. Maaf, baru sempat ajak kamu jalan-jalan, lanjut Aditya. Nggak apa-apa, aku nggak pernah masalahin ini. Yang penting kamu setia dan selalu cinta sama aku udah bahagia. Memang mama nggak salah carikan istri untukku, kata Aditya, dan sekarang Aditya memutar balikan tubuh istrinya, membawanya hanyut dalam belayan mesra yang diciptakan. Tangan Aditya yang tak dapat diam itu sudah mendarat dengan satunya menopang tubuh istrinya, membantunya agar tetap mampu berdiri saat lututnya terasa lemas dan tubuhnya menggelinjang, rasanya seperti ada sengatan kecil. Sangatlah memabukkan. Aditya pun mulai melepaskan apa yang melekat. Membawanya ke ranjang, Aditya baru akan mulai pertempuran yang sesungguhnya, tetapi ia harus diganggu oleh ponselnya yang terus berdering.
Terima dulu mas, siapa? Tahu penting, kata Kaisa seraya mendorong dada bidang suaminya yang sudah mulai berkeringat. Aditya pun meraih ponselnya yang tergeletak di meja televisi. Tahu penting, kata Kaisa seraya mendorong dada bidang suaminya yang sudah mulai berkeringat. Yanti yang menghubunginya. Terdengar suara tangis dari Yanti yang tak mampu menyampaikan apa yang harus disampaikan. Mah, ada apa? Kenapa Mama menangis? Tanya Aditya. Pria itu masih berpikir santai. Berpikir kalau Yanti hanya merindukan anak-anaknya yang sedang jauh darinya. Adik kamu, ucap Yanti dengan terbata masih dengan menangis. Tidak lama kemudian Yanti jatuh pingsan membuat Aditya menjadi khawatir di tengah bulan madunya. Aditya pun menghubungi asisten rumah tangga dan Rasiah yang menerima. Tuan, Non Monika mengalami kecelakaan, kata Rasiah. Ia pun menangis setelah mengatakan apa yang telah terjadi. Mendengar adiknya kecelakaan, Aditya menjadi lemas. Walau ia membenci adiknya, tetap ia selalu berharap yang terbaik untuknya. Aditya terduduk di atas meja depan televisi mencoba menghubungi Doni, tetapi Doni yang tidak sadarkan diri itu tidak dapat menjawab panggilan dari tuannya. Yanti yang lemas setelah mendengar kabar itu diantarkan oleh Ujang ke rumah sakit Bandung. Dan kabar kecelakaan itu tidak hanya didengar oleh keluarga Yanti. Kecelakaan itu menjadi trending topik dan Arnold pun melihat berita itu di sela-sela bekerjanya. Apa? Monika mengalami kecelakaan maut. Arnold yang tercengang itu berdiri menatap layar televisi yang berada di tempat cuci motornya. Ia pun juga mengira kalau sesuatu telah terjadi pada anaknya yang bersama dengan Monika. Doni pun segera mengambil jaketnya dan meminjam mobil tetangga untuk pergi menemui Monika di Bandung. Singkat cerita, malam yang diingin dan diiringi tangis, Yanti menangis pilu di samping Monika yang masih belum sadarkan diri. Sementara Doni, pria itu tak dapat diselamatkan karena kehilangan banyak darah. Yanti pun kembali jatuh pingsan. Tak kuasa melihat jasad Doni, menantu yang sangat ia sayangi karena telah menerima anaknya dengan apa adanya. Yanti merasakan sesak di dadanya dan Ujang segera memanggil dokter meminta pertolongan untuk Yanti yang sangat lemah. Sementara itu dalam komanya Monika selalu mendengar kata cinta yang diucapkan oleh Doni untuk yang terakhir kalinya. Kata cinta yang membuat dirinya kuat untuk bertahan, tetapi apakah Monika mampu untuk bangun setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Doni? Kebahagiaan seolah tak ingin berlama-lama singgah di istana Monika. Doni dan Monika baru saja selesai makan malam bersama dengan kliennya. Sekarang Doni mengajak Monika untuk pulang. Doni dan Monika pun berjabat tangan dengan sepasang suami istri yang merupakan teman bisnis kakaknya. Kliennya sekarang, Doni mengajak Monika untuk pulang dan Doni, terima kasih, Tuan pasti senang dengan kerjasama ini, ucap Doni seraya menganggukkan kepala tersenyum ramah pada klien dan senyum itu dibalasnya. Sekarang, Doni menggenggam tangan Monika, keduanya berjalan keluar dari resto memandang keindahan kota Bandung di malam hari. Nin, setelah ini kita kemana? Tanya Doni seraya memasang sabuk pengaman. Kita pulang aja ke villa, kasihan Fahri sama suster dong. Besok baru kita jalan-jalan lagi, kata Monika yang juga sedang memasang sabuk pengaman dan Doni pun mengiyakan. Baiklah, buat istriku yang ayo kita pulang, kita buat adik buat Fahri, jawab Doni seraya memarkirkan mobilnya dan sekarang keduanya sudah berada di jalan raya. Doni menyetel lagu kesukaannya, lagu-lagu cinta, dan Doni pun ikut menyanyikan dengan tangan kiri yang masih menggenggam tangan Monika. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, lanjut, dan aku pasti setia. Doni menyanyikan sepenggal lagu itu dengan sesekali melirik tersenyum pada Monika lalu mengecup punggung tangan Monika. Monika pun menjadi malu, ia menyendirkan kepalanya di lengan Doni. Memeluk lengan itu dengan erat, senyum manis tersungging di bibir. Baru kali ini ia merasakan cinta yang amat dalam dari seorang pria. Namun sayang, kebahagiaan itu tak berlangsung lama saat ada mobil dari arah yang berlawanan hilang kendali dan harus menabrak mobil Doni dengan tiba-tiba membuat mobil yang Doni kendarai itu sempat terjungkal lalu terseret dan harus tertabrak oleh kendaraan yang ada di belakangnya. Mendapati dirinya mengalami hal yang sulit. Maaf guys, lanjut. Mendapati dirinya mengalami hal yang sulit.
Sudah pasti Monica berteriak. Ia teringat dengan anaknya yang berada di villa. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, siapa yang akan menjaga dan menyayangi anaknya? Hanya seorang ibu yang mampu menyayangi anaknya sepenuh hati. Bayangan-bayangan bahagia terlintas di ingatan Doni dan Monica, sementara Doni menyadari kalau dirinya sebentar lagi akan terhimpit oleh kendaraan dari depan dan belakangnya. Yang ada di pikiran Doni saat ini adalah Monica. Ia takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Juga ada ibu dan bapaknya yang sudah sembuh. Karena benturan keras itu membuat darah bercucuran dari keduanya. Dengan lemas Doni menggunakan sisa tenaganya. Ia menatap istrinya yang sudah tidak sadarkan diri. Aku cinta kamu selamanya, lirih Doni, dan kata cinta itu didengar oleh Monica. Monica menjawab dalam hati, aku juga cinta kamu Don, selamanya. Setelah mengatakan cintanya, Doni pun dijemput oleh malaikat untuk menemui Tuhannya. Ingatan itu tak pernah hilang dan menjadi trauma bagi Monica yang masih koma, terbaring dengan selang-selang medis yang menempel di tubuhnya. Sesekali Monica kesulitan bernapas, membuat Yanti yang berada di sisinya itu tak kuasa menahan sedih. Masih koma, terbaring dengan selang-selang medis yang menempel di tubuhnya. Tolong maafkan anakku Tuhan, berikan Monica kesempatan untuk hidup. Tangis Yanti seraya menggenggam tangan Monica yang dingin. Dalam koma, Doni yang berpakaian serba putih itu pamit pada Monica yang sedang duduk di bangku taman yang penuh dengan hamparan bunga. Bangunlah demi Fahri, kelak kita akan berkumpul lagi di surganya Allah, ucap Doni seraya melepaskan tangan Monica yang menggenggamnya erat. Monica tak bisa berkata apa-apa lagi, hanya air mata yang menetes membasahi pipinya. Yanti melihat itu dan segera menghapus air mata itu dengan lembut. Setelah belasan jam sekarang Aditya dan Keisha sudah tiba di rumah sakit. Di sana Aditya berlari dan Keisha mengikuti dari belakang. Sebelum sampai di depan ruang rawat Monica, Aditya dan Keisha menghentikan langkah kakinya. Ia melihat ibu Doni yang tak sadarkan diri. Seketika Aditya merasa bersalah karena memberikan tugas pada Doni untuk keluar kota. Mungkin seharusnya semalam aku tidak... Bukan Doni, batin Aditya. Aditya merasa kalau Doni telah menukar nyawanya dengan nyawa Aditya. Aditya pun terduduk, air matanya menetes saat melihat kepiluan di depan matanya. Keisha mengusap punggung suaminya. Mas, ini sudah takdir, bukan salah kamu. Lirih Keisha yang menundukkan badannya berbisik di telinga Aditya untuk selalu ingat Tuhan dan ini adalah takdir. Keisha mengerti kesedihan Aditya. Aditya sudah lama membicarakan kliennya itu. Saat itu Aditya sedang tidak enak badan. Setelah sembuh, Aditya mempercayakan pertemuan itu pada Doni. Aditya masih tetap merasa bersalah. Di rumah sakit, Arnold ikut merasakan kesedihan keluarga Aditya. Ia sendiri tidak tega saat melihat semua orang menangis. Menangis kepergian Doni, Monica yang masih berjuang di antara hidup dan mati. Arnold sendiri belum bisa melihat keadaan Monica karena keluarganya selalu menjaga. Arnold sudah berjanji pada Aditya untuk tidak dekat dengan keluarga Aditya. Setelah semua orang berkumpul, sekarang Doni yang sudah dimandikan dan dikafani itu siap untuk dimakamkan. Tunggu, kalau adik saya bangun dan mencari suaminya, kami harus bilang apa, kata Aditya seraya bangun dari jongkoknya. Aditya berjalan ke arah keluarganya sedang berkumpul, tetapi Doni harus dimakamkan nak, kasihan dia menunggu terlalu lama di sana, kata bapak Doni seraya menepuk bahu Aditya. Aditya sendiri tidak membayangkan saat Monica bangun dan mencari suaminya, ingin memeluk, ingin mencium untuk yang terakhir kalinya, tetapi Doni sudah tidak ada. Aditya kembali menangisi adik dan adik iparnya. Aditya memeluk Keisha yang sama-sama sedang menangis. Kita harus memakamkan Pak Doni, Mas, kata Keisha dan Aditya pun menganggukkan kepala. Doni harus dimakamkan di Jakarta, kata Aditya. Ia ingin setiap kali adiknya merindukan bisa segera menemui suaminya di makam. Seperti yang dulu pernah ia alami saat belum bisa melepaskan kepergian Ana. Tapi nak, bagaimana dengan kami? Tanya ibu Doni yang berada di pelukan Yanti, bertanya dengan suara bergetar. Bukankah tidak boleh menunggu terlalu lama? Kalau dibawa ke kampung, berapa lama lagi perjalanan Doni untuk menunggu di sana? Tanya Aditya seraya melepaskan pelukan itu. Bapak Doni pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Aditya. Sekarang Aditya dan yang lainnya mengurus pemakaman Doni di makam keluarganya.
berdekatan dengan makam Abraham. Bahkan sebagian tanda di sana sudah dibeli untuk keluarga Aditya supaya keluarganya tidak berjauhan. Selesai dengan mengurus makam Doni, Aditya kembali ke Bandung. Aditya meminta pada Keisha untuk menjemput anak-anaknya bersama Ujang di Hotel Bandung. Setibanya Aditya dari Turki, Aditya memerintahkan pada suster-suster anak untuk mencari hotel untuk mengajak anaknya beristirahat. Sementara Aditya dan Keisha menemui keluarganya di perjalanan. Aditya tidak akan membiarkan pengemudi yang menubruk mobil Doni itu lepas. Aditya akan memastikan pemuda yang mengendarai mobil dengan keadaan mabuk itu mendekam di penjara selamanya. Aditya merasa sakit, kehilangan tangan kanannya dan juga adik iparnya.